Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 1 Petrus 1 ayat 18. Hampir dipastikan kita semua pernah berhutang. Tidak soal kecil atau besar, adalah kewajiban, keharusan membayar hutang itu. Namun entah kenapa, sadar atau tidak, kadang merasa berhutang itu enak, hanya membayarnya yang tidak enak. Tak heran ada banyak penghutang bersembunyi menghindar kala tiba saat pembayaran. Dalam keadaan terdesak dan tak berdaya, ketika hutang kita jatuh tempo, tak ada pelunasan, ancaman hukum adalah ganjarannya. Bila demikian adanya, kita sangat berharap ada dewa penolong yang membebaskan kita dari ancaman hukum. Saat penolong datang membayar, betapa beban kita lepas dan kita dapat bernafas lega. Hanya sayangnya setelah hutang dibayar, tak jarang kita lupa pertolongan itu dan tidak tahu berterima kasih. Kita lupa akan kesesakan dan hutang yang menekan kita. Tragis bukan? Betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan betapa berharganya hidup kita bagi Tuhan. Ia menebus kita. Ini adalah kabar baik bagi kita. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari Adam, nenek moyang kita. Hidup yang berujung pada maut kekal. Ia menebus kita bukan dengan emas atau perak yang fana, tetapi dengan hidupnya, dengan darahnya yang kudus di kayu salib. Dia menyelesaikan semua urusan hutang dosa kita tanpa syarat. Oleh Dia kita bebas, merdeka, tidak ada lagi hutang pada dosa, tidak lagi terikat pada dosa, semuanya sudah lunas. Kita ditebus, dikuduskan, diampuni, dan dibaharui untuk bertumbuh dalam ketaatan dan pengharapan. Artinya, sedikit pun tidak ada lagi kuasa dosa dan kendali dosa atas kita. Tidak ada lagi alasan bagi kita tunduk pada dosa, kejahatan, dan semua keinginannya. Kita tidak berhutang apapun lagi kepada dosa hingga kita harus menurutinya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami berbagai pencobaan hidup yang mengancam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah teguh karena kita sudah ditebusnya. Jangan katakan, dosalah apa boleh buat, berbohonglah demi kebaikan. Jangan cari alasan pembenaran untuk suatu kesalahan yang disengaja. Jangan katakan kalau kita jujur dan di jalan lurus kita tidak dapat apa-apa. Kita bisa mati. Benarkah demikian? Bukankah hidup dan mati kita di tangannya? Rekayasa pikiran berdosa sangat menggoda kita. Jangan katakan tipu-tipu sedikit tak apalah. Hindarilah diri dari perbuatan dosa. Firman Tuhan mengingatkan kita. Kita tahu bahwa Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang kudus supaya kita hidup baginya. Semoga ingatan kuat bahwa betapa kita berharga di mata Tuhan dan kita ditebus. Sebagai tanda syukur dan sujud kita pada penebusannya, mari jalani hidup dalam ketaatan dan pengharapan yang tertuju hanya pada Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu, terpujilah Engkau, karena firman-Mu menuntun kami mengetahui kebenaran-Mu, Engkau menebus kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap setia pada penebusan-Mu dan hidup kami hidup di dalam kekudusan-Mu dengan mentaati firman-Mu. Kuatkan kami menjalani hidup sekarang dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.